Paulus sendiri justru mengakui bahwa Tuhan itu esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, kali ini saya ingin menanggapin sebuah konten video dari akun Andre Tunggal. Ini judulnya sangat menarik. Jadi judulnya adalah Ngapain Tuhan Jadi Manusia. Biasanya Kristen nggak bisa jawab ini. Mari kita sejenak mendengarkan apa kata Andre Tunggal berikut ini. Agama-agama itu adalah cara manusia untuk memahami Tuhan melalui berbagai macam agama untuk mencapai yang namanya Tuhan. Tetapi pada kenyataannya adalah usaha manusia itu yang mencari Tuhan dengan cara sendiri pada akhirnya berujung kepada kegagalan. Kenapa demikian? Karena jelas manusia tidak mampu memahami Tuhan secara utuh. Nah, satu-satunya cara supaya bagaimana Tuhan itu dikenal oleh manusia adalah Tuhan yang mengenalkan dirinya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan itulah sebabnya Kristen berbeda dengan agama lain. Karena Kristen berbicara tentang Tuhan mencari manusia berdosa. Bagaimana memahami Yesus yang kenapa mesti datang kepada manusia? Karena manusia tak akan mampu mengenal Tuhan dan kebenarannya. Itu fakta. Dan hanya Tuhan yang menjadi manusia yang bisa memperkenalkan dirinya dan kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa Yohanes pasal 14 ayat 6, di situ Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas-jelas ini adalah klaim seorang pribadi Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Andre Tunggal mengatakan bahwa kita sebagai manusia tidak mampu memahami Allah. Kita tidak mampu mengenal Allah karena kita bukan berasal dari Allah Bapa itu sendiri. Sehingga Allah Bapa di sini merasa perlu untuk menjelma menjadi manusia, mencari manusia-manusia yang berdosa. Dan kemudian bagaimana Allah Bapa ini memperkenalkan dirinya kepada manusia, hadir kepada kehidupan manusia dan menyatakan dirinya sebagai Tuhannya manusia. Jika dikatakan bahwa manusia tidak mampu mengenal Allah Bapa, sehingga Allah Bapa merasa perlu untuk menjelma menjadi manusia dan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka pertanyaannya adalah, apakah sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum Yesus dilahirkan, manusia tidak mengenal Allah Bapa? Pada kenyataannya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 itu disebutkan ada suatu perjanjian antara Abraham dengan Allah Bapa, yang dimana Abraham mengadakan perjanjian bahwa dia akan menjadikan Allah Bapa sebagai Tuhannya dan Tuhan anak keturunannya selama-lamanya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 disebutkan, "Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kejadian pasal 17 ayat 7. Jadi di sini, di kitab Kejadian ini jelas bahwa disebutkan bahwa Abraham telah mengenal Allah Bapa itu sendiri. Kemudian dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 disebutkan, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku." Yesaya pasal 46 ayat 49. Kemudian dalam Zakaria pasal 14 ayat 9 disebutkan, "Maka Tuhan Allah akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya Allah dan namanya satu-satunya." Zakaria pasal 14 ayat 9. Kemudian dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22
26 dan 28 disebutkan, Daud bersabda, "Sebab itu engkau benar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran." 2 Samuel pasal 7 ayat 22, 26, 28. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat yang barusan saya ungkapkan tadi adalah sebagian ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menjelaskan informasi kepada kita tentang Allah Bapa, yang menyatakan bahwa Allah Bapa itu esa dan tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah Bapa. Jadi sebenarnya membantah apa yang dikatakan oleh Andre Tunggal tadi, sebenarnya tanpa kehadiran Allah Bapa, tanpa Allah Bapa menjelma menjadi manusia kemudian hadir dalam kehidupan manusia, itu pada dasarnya Allah Bapa telah memperkenalkan dirinya melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya, bahkan sejak zaman Adam, termasuk ketika Allah Bapa mengadakan perjanjian yang kekal dengan Abraham dan anak keturunannya, bahwa mereka akan menjadikan Allah Bapa sebagai Tuhan bagi mereka selama-lamanya. Kemudian saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, menanggapin pernyataan Andre Tunggal yang menyatakan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, yang mengutip Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Itu tentang Yesus sebagai jalan, kemudian seakan-akan bahwa kata jalan ini dianggap sebagai bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Ini adalah sebuah anggapan yang kurang tepat. Saya akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi di sini Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan tanpa melalui Dia. Yang disebutkan di sini adalah jalan. Nah, saya pakai kosakata yang lain. Inilah jalan menuju kota Surabaya. Apakah jalan menuju kota Surabaya itu bisa disebut Surabaya? Sekarang posisi saya di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan menuju Surabaya pasti ada jalan yang mengarahkan saya ke sana. Harus ngelewatin Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, kemudian masuk ke Provinsi Jawa Timur, nyampe ke Surabaya. Apakah sepanjang jalan menuju Surabaya tadi bisa disebut kota Surabaya? Tentu tidak. Jadi kalau menegaskan bahwa Yohanes pasal 14 ayat 6 ini sebagai penegasan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, itu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Kemudian Yesus Kristus sendiri mengatakan salah satu jalan keselamatan, kehidupan yang kekal adalah mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini terdapat dalam kitab apa? Ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus bersabda, "Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Mengenal satu-satunya Allah yang benar
Satu di sini adalah tunggal. Kalau dalam bahasa Ibrani ehad, kalau dalam bahasa Arab ahad. Yang artinya apa? Yang artinya satu adalah satu. Satu adalah yang tidak serupa, tidak ada yang setara dan serupa dengan Allah. Dalam Al-Quran kata ahad disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad di sini adalah satu, tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah itu sendiri, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kata-kata tentang anak Allah dalam Alkitab itu berartinya bukan Allah itu melahirkan manusia, tapi merupakan kata pengganti yang melambangkan, menggambarkan bahwa anak Allah itu adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dekat dengan Allah Bapa itu, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya antara sebutan anak Allah dengan Tuhan itu sendiri. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2-5 dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 6-9, ini tentang hukum yang terutama, disebutkan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi dalam ke-10 firman yang ada dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2-5 dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 6-9 ini disebutkan bahwa justru kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun. Jadi Tuhan itu esa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Musa dan Yesus Kristus sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 disebutkan, Musa berkata, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi jelas di sini dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, Musa mengatakan Tuhan itu esa. Yesus Kristus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga satu iota atau satu titik pun dalam hukum Taurat tidak ditiadakan oleh Yesus Kristus. Yang artinya, apa yang disampaikan oleh Musa tadi, bahwa Tuhan itu esa, juga disampaikan oleh Yesus Kristus. Dalam Markus pasal 12 ayat 29 dan 30 disebutkan, jawab Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian, dalam surat Al-Ikhlas disebutkan, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang sesuatu yang setara dan serupa dengan Dia. Jadi di sini apa yang dikatakan oleh Musa, kemudian Yesus, maupun ada dalam surat Al-Ikhlas ini adalah sama. Kata ahad adalah esa, yang berarti tiada Tuhan selain Allah itu sendiri, dan tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah itu sendiri. Bahkan Rasul Paulus yang dianggap sebagai orang yang mendirikan gereja, yang mengajarkan tentang Trinitas, tapi ternyata Paulus sendiri justru mengakui bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang serupa dan setara dengan Dia. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4-6 disebutkan, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada
apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6. Kemudian dalam Roma pasal 3 ayat 29 disebutkan, ataukah ada Allah, hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa yang lain. Roma pasal 3 ayat 29. Jadi saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, anggapan bahwa Yesus Kristus datang ke manusia, menjelma menjadi manusia, hadir dalam kehidupan manusia untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, itu merupakan anggapan yang kurang tepat, anggapan yang salah. Karena dalam Alkitab sendiri tidak ada satupun ayat yang menyatakan Yesus bersabda, "Akulah Tuhanmu, sembahlah aku." Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah Bapa itu sendiri. Tapi banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang justru mengungkapkan kesaksian Yesus Kristus bahwa dirinya adalah Rasulullah, bahwa Yesus adalah utusan Allah itu sendiri. Salah satunya yang seperti saya sebutkan tadi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus mengatakan, "Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jadi, satu-satunya Allah yang benar berartinya Yesus adalah Rasulullah. Jadi demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam kesempatan berikutnya saya akan mengungkapkan kesaksian Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes dan dalam kitab-kitab yang lainnya yang menyatakan bahwa Yesus sesungguhnya adalah utusan Allah itu sendiri, bukan Allah Bapa. Bahwa Yesus adalah Rasulullah dan Allah itu esa, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.